Oke, dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang Piwik ya. Seperti yang Anda baca di dalam artikel yang barusan, Piwik itu memiliki fungsi sebagai software untuk mencatat setiap aktivitas atau performance daripada website yang kita kelola. Oke, setelah Anda menginstal Piwik, kemudian Anda login ke dalam Piwik dan sudah mengintegrasikan tracking code Piwik ke dalam website. Kemudian maka Piwik akan memberikan informasi seperti yang Anda lihat di dalam monitor Anda saat ini. Kita mulai dari bagian atas dulu ya, visit over time. Ini adalah statistik daripada jumlah traffic yang didapati oleh website Anda. Seperti tanggal 28 Oktober, kemudian dimulai dari 28 Oktober, kemudian November 11, terus Anda bisa lihat di sini data statiknya. Tanggal 24 November ada 60 pengunjung, 60 visitor. Kemudian tanggal 25 ada 74, kemudian tanggal 26 sekarang ya. Kemarin tanggal 26 ada 65 visit. Kemudian ini adalah visitor in real time ya. Bila Anda melihat ini, maka saat ini di dalam website Anda yang terdapat tracking code Piwik, ada dua orang yang sedang melakukan surfing ya, sedang melakukan browsing. Kemudian dari kedua orang tersebut masing-masing melakukan aktivitas. Totalnya ada dua, jadi satu orang satu kali aktivitas seperti itu. Contoh. Kemudian di bagian bawah Friday, ini visitor in real time berasal dari mana? Dari Google ya. Ini referernya dari Google. Menggunakan keywordnya tidak diketahui karena pada dasarnya Google merahasiakan tentang keyword ini. Length of visit ini adalah waktu kunjungan 0 sampai dengan 10 detik, kemudian 31 sampai dengan 60 detik, kemudian 15 sampai 30 menit ada di sini. Length of visit semuanya ada di sini. Yang paling banyak adalah 0 sampai dengan 10 detik. Jadi sebentar saja user datang, tidak lama-lama dia langsung keluar lagi ya. Begitupun dengan ini 31. Jadi yang dominan itu adalah 0 sampai dengan 10 detik. Lihat-lihat sebentar, scroll ke bawah. Kemudian keyword yang digunakan not defined ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Google memprevent statistik software statistik semacam Piwik ini untuk men-scraping keyword yang digunakan user untuk mendapatkan informasi melalui Google ya. Kemudian yang bawah Polo Harapan ini adalah salah satu contoh daripada bug yang ada di dalam Google. Jadi Google itu tidak sempurna, karena dari itu keyword pun jadi bocor ya. Bisa Anda lihat di sini, bisa terdetek oleh Piwik. Kemudian yang berikutnya adalah referral website. Referral website itu adalah website yang memberikan traffic seperti ini. Protidung berarti website yang terdapat di sini mendapatkan traffic dari domain ini, dari ini dan dari ini, message.com. Kemudian entry page ya. Pertama kali pengunjung datang, mereka masuk ke dalam halaman ini. Untuk Pulau Harapan, ini dia URL-nya dan seterusnya. Ini lebih enak pada di sini. Bisa drag drop ya. Visitor map. Entry page, Anda bisa juga drag drop sih, jadi lebih enak lihatnya gitu kan. Dan kemudian ada entry page title. Ini page title. Oke. Kemudian exit page. Exit itu halaman user keluar dari
website kita. Mereka datang ke sini pertama kali lalu keluarnya ke sini juga gitu. Ya. Ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoreksi performa daripada website yang kita kelola. Kemudian di samping kanan ada search engine, ada browser, visitor browser, Chrome, Firefox, Chrome Mobile, MIUI, Safari dan lain sebagainya. Anda bisa cek di sini. Di samping itu, Piwik pun difasilitasi oleh fitur goal. Ya, apa sih goal itu? Goal itu adalah target ya, target atau rencana pemasaran atau strategi promosi atau halaman campaign. Bagi Anda membuat promosi, Anda membuat campaign, Anda membuat pemasang iklan segala macam atau pasang jasa SEO, Anda harus menggunakan goal itu target. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah goal atau target yang telah saya buat sebelumnya. Gitu. Goal ini dibuat berdasarkan halaman yang ada di dalam website yang Anda buatkan Piwik di dalamnya. Ini seperti ini. Fungsi daripada goal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atau sejauh mana kegiatan promosi Anda ya bisa memberikan revenue yang sesuai dengan yang Anda harapkan. Sebagai contoh, saya membuat goal di salah satu halaman yang telah saya daftarkan di dalam Piwik seperti ini. Nah, setiap kali pengunjung mengunjungi halaman ini, targetnya adalah bahwa pengunjung tersebut harus membeli produk yang kita jual. Oke. Setiap kali pengunjung datang ke sini, maka dia wajib untuk membeli produk di halaman ini. Itu goalnya gitu loh. Seperti Anda lihat sekarang, jumlah yang datang ke dalam halaman tersebut adalah dari search engine 50, dari direct entry 12, kemudian dari referral website ada 3. Ini. Dan ini adalah untuk barometer saja, ini untuk alat ukur gitu loh. Jadi setiap kali user datang ke sini, maka seharusnya Anda akan mendapatkan revenue sebesar 15.000 per visit. Seperti ini. Oke. Ini untuk dari search engine, ini dari direct entry, dan ini dari website. Anda harus mendapatkan revenue dari halaman yang telah kita buat goalnya sebesar 15.000. Kita bisa lihat di sini. Nah, fungsi daripada goal ini adalah cukup penting sekali ya, terutama untuk menganalisa penjualan Anda gitu. Jadi kalau Anda merasa penjualan sepi, tidak ada yang beli gitu, Anda yang pertama harus Anda lakukan adalah jangan panik, tapi dengan cara solusinya adalah dengan menggunakan website analitik semacam Piwik atau Google Analytics gitu. Jadi dari data ini Anda akan tahu ya berapa jumlah pengunjung dalam sehari ya. Kemudian Anda buat komparasi ya, Anda bandingkan dengan data yang Anda miliki. Misalkan dari 50 orang yang datang ini, berapa orang yang telepon, yang menghubungi Anda, atau berapa orang yang melakukan action seperti membeli atau menelepon atau mengirim BBM atau invite BBM, kirim WhatsApp segala macam. Dari 50 orang ini berapa dalam hari ini kan dihitung per hari. Dalam sehari ini ada 50 orang, jadi berapa orang yang melakukan action gitu. Ya. Itu Anda sendiri yang tahu. Berapa orang yang melakukan action seperti yang tadi saya katakan, berapa orang yang telepon, berapa orang yang melakukan komunikasi. Kemudian dari total yang telepon, dari total orang yang melakukan komunikasi dengan kita, dari total yang tersebut Anda bandingkan lagi berapa yang membeli gitu. Oke. Jadi kalau pengunjungnya 50, maka yang bagusnya itu adalah antara di atas 70% itu harus terkonvert menjadi calon pembeli
Ini pengunjung datang, kemudian dia menelpon, maka statusnya naik dari pengunjung biasa menjadi calon customer, ya. Kemudian dia membeli, maka dia akan jadi customer. Itu adalah step yang ketiga. Seperti itu. Jika pengunjung dalam sehari ada 50 orang, maka setidak-tidaknya itu ada sekitar 40 orang atau 42 orang atau 38 orang lah paling sedikit yang harus menghubungi Anda. Oke. Tapi bila ternyata pengunjungnya 50, ternyata yang telepon hanya satu orang atau dua orang atau di bawah 10 orang, di bawah 10 orang atau di bawah 20, itu berarti ada sesuatu yang harus Anda perbaiki di dalam halaman goal yang telah Anda buat di sini. Ya, apakah dia kurang menarik ataukah dia ada masalah di situ, atau user kesulitan untuk melihatnya, atau user merasa loading website Anda terlalu lambat. Banyak sekali faktor yang bisa membuat user tidak melakukan action di situ. Salah satu yang tadi yang telah saya sebutkan dari faktor internal web Anda sendiri, ya. Bagaimana apakah website Anda maksudnya sesuai dengan experience daripada user yang datang ke dalam web Anda. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua pengunjung itu mengerti bagaimana cara melihat web. Maka dari itu buatlah web yang benar-benar user friendly, lintas batas. User yang pemula pun dia bisa menggunakan website kita tanpa harus banyak tombol ini, tombol itu, klik ini, klik itu, kayak hanya membingungkan daripada pengunjung. Selain itu, Anda juga bisa melihat atau memeriksa penawaran yang diberikan oleh kompetitor Anda. Anda bandingkan penawaran yang Anda buat dengan penawaran yang diberikan oleh kompetitor, ya. Anda bandingkan dari beberapa kompetitor sekaligus, ya. Anda bisa mengambil nilai positif di situ. Ya. Penawaran Anda harus lebih menarik, harus lebih bagus daripada penawaran yang diberikan oleh orang lain. Gitu. Apa untungnya orang lain membeli kepada Anda, dan apa ruginya orang lain bila membeli kepada kompetitor Anda. Itu salah satu strategi pemasaran online. Anda bisa melihat di sini, ya. Kemudian untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca beberapa artikel saya yang lain. Dari begitulah fungsi daripada analitik untuk mengatasi website yang pengunjungnya sepi atau website yang tidak mendapatkan income sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, bila Anda membutuhkan informasi lain, bila membutuhkan konsultasi tentang online, Anda bisa menghubungi saya melalui telepon atau melalui email. Oke, terima kasih.